Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Sri Utaminingsih MPD selaku pengampu dosen mata kuliah perencanaan pendidikan, dan tidak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya nama Siti Mustati Katun dengan NIM 2019-03-102 dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Politik and Policy in Primary Education. Adapun yang akan mempresentasikan adalah yang pertama akan dipresentasikan oleh Bapak Mulyono. Kepada Bapak Mulyono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyono, NIM 2019-03-072. Latar belakang politik serta kebijakan tentang pendidikan. Yang pertama, isu serta masalah pendidikan nasional, baik yang bersifat mikro maupun makro. Pendidikan merupakan faktor yang paling berperan bagi pemberdayaan individu serta masyarakat itu. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses belajar, proses ekonomi, dan proses sosial budaya. Yang keempat, pendidikan dalam arti human investment. Yang kelima, pemerataan pendidikan, daya serap dunia kerja, mutu lulusan, akuntabilitas. Itulah yang menjadi latar belakang. Selanjutnya, yang menjadi tujuan dalam politik dan kebijakan ini adalah untuk mengetahui makna dari human investment, kemudian mengetahui peran politik pendidikan, mengetahui implementasi kebijakan pendidikan. Yang menjadi rumusan masalah dalam politik dan kebijakan pendidikan ini adalah: 1. Apa makna dari human investment? Kemudian bagaimana peran politik pendidikan? Kemudian bagaimana implementasi kebijakan pendidikan? Kemudian selanjutnya, yang menjadi landasan teoretik dari politik dan kebijakan pendidikan ini adalah konsep politik pendidikan. Yang kedua, fungsi politik pendidikan. Kemudian konsep kebijakan pendidikan. Terhadap efektivitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan. Tiga ciri utama studi ini adalah: 1. Mempertanyakan proses pembuatan keputusan. Yang kedua, mereduksi politik menjadi administrasi. Yang ketiga, terfokus pada perangkat kerja. Kemudian politik pendidikan menurut tokoh yang lain disampaikan bahwa relasi antara produksi, tujuan-tujuan, dan bentuk-bentuk pencapaiannya. Fokusnya pada kekuatan yang menggerakkan machinery, bagaimana dan di mana machinery tersebut diarahkan. Konsentrasi politik pendidikan bagi Dele ada beberapa negara yang disampaikan. Kemudian konsep politik pendidikan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka politik pendidikan dapat dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Kemudian kalangan pendidik saatnya mencoba menyelami dunia pendidikan. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Inilah yang disebut dengan keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan yang besar. Inilah alasan belakangan mengapa adanya politik pendidikan. Selanjutnya, fungsi politik pendidikan. Ada beberapa tokoh, misalnya Devin Eston dalam artikel terkenalnya The Function of Formal Education in Political System pada tahun 1957
ini, institusi pendidikan memainkan fungsi politik penting dan membuktikan secara singkat sebagai agen sosial politik. Tokoh yang kedua, Thomas Eliot dengan artikelnya American Political Science Review yang diterbitkan pada tahun 1959. Para pengelola sekolah terlibat dalam politik karena sekolah-sekolah lokal adalah unit-unit pemerintahan. Kemudian pendekatan menurut Eliot dan Einstein ini kita dapat menyelami nilai manfaat kebijakan dalam pendidikan. Tugas utama kajian ini mengungkapkan cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok pendidikan dalam upaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyunise dengan nomor induk mahasiswa 201903029. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mo. Presentasi ini akan saya lanjutkan. Bagian yang kedua yaitu tentang konsep kebijakan pendidikan. Definisi kebijakan atau policy meliputi politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Definisi policy atau kebijakan diantaranya yang pertama menurut United Nations tahun 1975 bahwa kebijakan ini adalah merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu alat tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas tertentu, atau suatu rencana. Termuat dalam buku Wahab tahun 1990. Kebijakan yang kedua menurut James A. Anderson tahun 1978 bahwa kebijakan ini merupakan perilaku dari sejumlah aktor, termasuk di dalamnya adalah pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Juga termuat dalam buku Wahab tahun 1990. Kebijakan yang ketiga menurut Profesor Hans Heu dan Kenneth Prewitt mengatakan bahwa understanding decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it. Dimuat oleh Jones tahun 1997. Kebijakan negara menurut W.I. Jones tahun 1978 bahwa kebijakan negara ini meliputi seperangkat keputusan-keputusan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dibuat oleh para pelaku politik atau politisi atau kelompok politisi, menyangkut pemilihan tujuan dan orientasi penyampaian tujuan tersebut dalam situasi khusus, di mana keputusan itu berada secara prinsip berada dalam kekuasaan para politisi ini. Kebijakan negara yang kedua menurut James Tito pada tahun 1981 bahwa kebijakan ini merupakan sebuah rangkaian keputusan dalam hal pelaksanaan yang ditujukan untuk sebagian masalah atau sekelompok masalah-masalah yang saling berkaitan, di mana seluruh masalah itu mempengaruhi masyarakat. Sedangkan kebijakan pendidikan menurut Carter F. Wood tahun 1958 dalam buku Imron tahun 2002 halaman 18 menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa tercapai. Sedangkan
kebijakan pendidikan yang kedua berdasarkan konstitusi Jepang, yakni Undang-Undang Pendidikan, ditetapkan pada tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut diantaranya adalah 1. Prinsip legalisme. 2. Prinsip administrasi yang demokratis. 3. Prinsip netralitas. 4. Prinsip penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Sedangkan yang kelima adalah prinsip desentralisasi atau research and statistics, planning definition, Ministry of Education, Science, Sport and Culture of Japan. 2. Sedangkan kriteria kebijakan pendidikan yang akan menyebabkan sebuah kebijakan ini memiliki karakteristik harus meliputi beberapa hal, diantaranya 1. Memiliki sistematik. Sistematika ini harus memiliki sifat yang efektivitas, efisien. Yang kedua, sebuah kebijakan harus memiliki tujuan pendidikan. Tujuan yang ditentukan haruslah terarah dan jelas. Yang ketiga, ada aspek legal formal. Jadi apa yang dinyatakan harus sah dan resmi. Yang keempat, ada konsep operasional, di mana sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Ini masuk dalam konsep operasional. Yang kelima adalah ada yang berwenang. Kewenangan kebijakan pendidikan ini harus dibuat oleh para ahli di bidang yang memiliki kewenangan. Sehingga apa rangkaian yang dibuat ini yang terakhir adalah dapat dievaluasi. Sehingga kebijakan pendidikan ini pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk bisa ditegakkan. Siapakah pembuat kebijakan dalam pendidikan? Yang membuat kebijakan dalam pendidikan diantaranya adalah administrator. Administrator itu berfungsi atau bertugas memberikan program-program yang dirancangkan dari konsep hingga praktis. Sedangkan yang kedua adalah manajerial atau manajer. Manajer bertugas mengembangkan, menjabarkan program-program itu dengan pengembangan secara teknis. Sedangkan yang ketiga adalah politisi. Politisi bertugas untuk merancang gerakan kebijakan yang mampu mewujudkan perubahan secara signifikan dalam konteks jangka panjang, yang mengatur program-program pada tindakan atau dalam tingkat struktur politik di daerah tempat program-program tersebut diselenggarakan. Ketiga elemen inilah yang berhak membuat kebijakan pendidikan, yaitu administrator, manajer, dan politisi. Selanjutnya, bahwa anatomi kebijakan pendidikan di Indonesia itu meliputi tiga hal. Yang pertama adalah secara makro, di mana kebijakan pendidikan di Indonesia ini adalah mencakup wilayah yang luas, yaitu secara nasional, di mana kebijakan pendidikan ini harus mampu mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan, memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri dan luar. Kemudian ke anatomi yang kedua yaitu meso atau menengah. Biasanya ini dilakukan di tingkat daerah, di mana kebijakan pendidikan ini berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil musyawarah politik tingkat nasional.
Anatomi kebijakan yang ketiga adalah tingkatnya mikro, yaitu di satuan pendidikan, di mana kebijakan pendidikan yang diambil harus mampu mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan masing-masing. Ini adalah tugasnya manajer. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk materi yang kedua. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Atun. Kepada Bu Atun dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Yayu. Selanjutnya adalah tentang pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah makna dari human investment. Yang kedua adalah peran politik pendidikan. Yang ketiga adalah implementasi kebijakan pendidikan. Makna human investment. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam arti bahwa pendidikan dapat dinikmati hasilnya setelah orang yang mengenyam pendidikan tersebut dapat merasakan manfaat dari pendidikannya itu. Investasi pendidikan akan memperoleh peningkatan square dalam suplai bagi SDM yang berkualitas, ditentukan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan. Sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan yang berkualitas dengan tenaga pendidik yang berkualitas pula. Sedangkan bila diperhatikan dari nilai-nilai equity atau keadilan dan equality atau pemerataan, maka makna pendidikan berarti memiliki nilai investasi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Yang dimaksud equity di sini adalah keadilan atau fairness, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberlakukan peserta didik secara manusiawi dalam mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Sedangkan tenaga kependidikan merupakan komponen yang determinan dalam penyelenggaraan pemberdayaan SDM dan menempati posisi kunci dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan PP nomor 38 tahun 1992. Kemudian selanjutnya adalah peran politik pendidikan, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan visioner, yang kedua adalah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota lembaga organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Itu menurut Diana Kertanegara 2003. Di antaranya kepemimpinan visioner ada 4 ranah, yaitu pemikiran yang strategis, ada perubahan, ada pemberdayaan, dan tujuan bersama. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional itu model kepemimpinan yang pemimpin memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini, tetapi di masa yang akan datang. Sedangkan kepemimpinan transformasional muncul dilatar belakangi oleh pola pikir ahli manajemen yang sudah berwawasan cukup baik dalam mengidentifikasi konsep manajemen mutakhir. Kepemimpinan transformasional dikemukakan untuk menjawab tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Kemudian adalah macam-macam gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah karisma atau idealized influence atau pengaruh yang ideal. Kemudian inspirational motivation. Selanjutnya adalah intellectual stimulation. Dan yang terakhir adalah individualized consideration. Selanjutnya, peran politik pendidikan dalam kepemimpinan visioner dan kepemimpinan transformasional. Inilah sekelumit kapasitas kepemimpinan yang dielaborasikan. Pendekatan dan tindakan kedua gaya dan model sangat berperan dengan cara menampilkan keunggulan, bertindak sesuai dengan visionary leadership dan transformational leadership yang diwujudkan melalui fungsi dosen sebagai tenaga akademik di suatu perguruan tinggi. Kemudian kita lanjutkan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Bagaimana kajian masalahnya? Mengapa isu tersebut muncul?
isu komersialisme pendidikan, bagaimana analisis impact dari sudut pandang politik sebagai kebijakan, bagaimana strategi untuk mewujudkan outcome X tersebut, itu adalah dari pokok bahasan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah aspek fungsi. Aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Kemudian aspek filosofis, yakni cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas bagi kehidupan bangsa. Selanjutnya adalah aspek pengaturan, yaitu aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud merupakan implementasi tanggung jawab negara. Selanjutnya yang terakhir adalah aspek aspirasi. Aspek aspirasi ini masyarakat harus dapat perhatian dalam pembentukan undang-undang agar menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru, agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Jadi pada prinsipnya pemerintah perlu memperhatikan 4 aspek tersebut agar penyusunan undang-undang yang diperintahkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Sistiknas itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah penutup dari presentasi kami. Penutup kesimpulannya adalah kajian kebijakan dan politik pendidikan merupakan landasan konsep keilmuan dalam bidang administrasi pendidikan yang harus dipahami secara komprehensif. Kebijakan dan politik pendidikan menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pusat perhatian semua sektor dan subsektor pembangunan nasional, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang kuat untuk mencapai keunggulan di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pendorong maupun penghambat kelancaran implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan, di antara kebijakan tersebut melalui equity dan equality of education, perubahan kebijakan undang-undang pendidikan ke arah desentralisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan dalam menyongsong quality of life. Rekomendasi, tenaga kependidikan khususnya pada bidang administrasi pendidikan sebagai pengelola pendidikan harus mempelajari keilmuan mengenai politik serta kebijakan tentang pendidikan. Dengan mengetahui keilmuan tersebut, maka akan mengetahui bagaimana cara mengelola perilaku-perilaku manusia dan bagaimana suatu kebijakan akan mempengaruhi proses roda organisasi khususnya di bidang pendidikan. Dan semua itu akan lebih baik apabila kita menguasai teknologi khususnya komputer untuk mempromosikan atau memasarkan jasa untuk meningkatkan sebuah kebijakan meliputi equity dan equality of education sehingga quality of life akan tercapai. Demikian presentasi dari kelompok kami telah selesai dari kelompok 3. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.